Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 3, ini bab 3 atau statistik dan peluang. Semoga tidak ada yang buram. Tapi Miss baca sedikit ya. Data merupakan unsur terpenting dalam statistik. Statistik itu apa? Statistik adalah ilmu yang mempelajari metode pengumpulan, pengolahan, dan penafsiran eh, serta kesimpulan dari data. Jadi kalau tanya statistik itu dipakai di mana? Dipakai untuk menghitung-hitung penghasilan bisa, menghitung jumlah angka kelahiran, angka kematian, pertumbuhan ekonomi. Makanya ada Badan Pusat Statistik negara kita. Jadi kalau kamu suka nanti hitung-hitung, lihat-lihat angka, mana tahu kamu nanti di sana tuh kerja. Lihat dulu apa itu data. Data diartikan sebagai kumpulan informasi yang berupa fakta atau gambaran mengenal suatu keadaan yang diperoleh dari suatu pengamatan. Data dapat berupa suatu bilangan atau bukan bilangan. Nah, yang berupa bilangan itu disebut kuantitatif. Sedangkan yang berupa bukan bilangan disebut kualitatif. Mari kita lanjut. Nah, ini pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara mencacah atau membilang. Ya, disebutkan 1, 2, 3, dan seterusnya. 5, 4, 10. Ini mengukur, diukur. Tinggi badan diukur, terus berat badan diukur. Ketiga, mencatat dengan turus atau tali. Turus atau tali itu yang biasa kamu pakai di pemilihan ketua OSIS dan yang digaris-garis 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu namanya tali in English or turus. Dalam data itu nanti ada istilah populasi sama sampel. Nah, populasi itu objek penelitian yang akan diteliti. Sementara kalau sampel itu hanya sebagian dari objek. Misalnya, populasinya adalah kamu seluruhnya di dalam kelas 9. Tapi sampelnya misalnya hanya 3 orang. Misalnya si A, si B, si C. Jadi tidak semuanya. Hanya yang dianggap dapat mewakili seluruh objek. Jadi kalau populasi itu keseluruhannya, misalnya kamu kelas 9, sampelnya cuma diambil misalnya 6. Lanjut di bagian ini, perhitungan mean. Mean itu apa? Mean itu rata-rata. Nanti kita lihat modus itu apa, median itu apa. Kuartil nanti kita bahas sendiri. Yang jelas, semuanya ini masih di data tunggal. Masih yang data satu-satu. Di sini ada Miss tuliskan, untuk menentukan nilai rata-rata atau mean, itu kamu punya rumus ini. Oke? Kalau ditanya apa itu mean, apa itu nilai rata-rata, adalah salah satu nilai yang dapat mewakili keseluruhan data. Jadi satu angka itu mewakili semuanya. Nah, mean ini bisa dicari dengan jumlah data dibagi banyaknya data. Di sini ada contoh, Miss tuliskan. Kumpulkan data umur sekelasmu. Tentukan meannya. Kita kerja satu-satu ya. Misalnya, kamu punya, jangan terlalu banyak, 5 orang lah di kelas ya, taruh sini. Nah, misalnya 5 orang di kelas, si A. Nah, misalnya datanya misalnya Ali. Nah, Ali umurnya misalnya 14. Nah, misalnya Ahmad, nah, misalnya 15. Terus Sisi, misalnya umurnya
14. Misalnya Fani umurnya 16. Nah, misalnya siapa lagi? Siapa lagi? Misalnya eh, Didi umurnya 17. Nah, dari data ini misalnya 5 orang. 5 orang, tapi kalau kamu sekelas ada 20, berarti harus 20 kamu catat. Oke? Nah, jadi contohin nanti jadi tugasnya kamu. Karena ini kan contoh Miss cuma buat 5, berarti kamu harus kumpulkan data umur sekelasmu. Terus nanti kamu tentukan rata-ratanya. Nah, ini contohnya. Misalnya kamu punya Ali 14 tahun, Ahmad 15 tahun, Sisi 14 tahun, Ani 16 tahun, Didi 17 tahun. Data umur siswa misalnya. Oh iya, Miss lupa. Ada contoh data, tugas data yang pernah Miss simpan di perpustakaan. Nanti itu tinggal dilihat. Boleh jalan-jalan ke perpustakaan lihat karena itu Miss Jilid tugas dari kakak kelas sebelum kamu disimpan di perpustakaan sebagai referensi tambahan. Ini data umur. Kita lanjut ya. Bagaimana cara mencarinya? Perhatikan rumus yang kamu punya. Penyelesaian. Penyelesaiannya adalah rata-rata atau mean itu sama dengan jumlah. Nah, jumlah dari data. Jumlah dari data atau jumlah data dibagi banyaknya data. Nah, dibagi banyak data. Kalau dibilang jumlah, artinya teman-teman harus menjumlahkan semua data yang teman-teman punya. Jadi teman-teman punya berapa? 4, 14. Teman-teman punya 14. Berapa lagi? Tambah. Tambah 15. Tambah 14. Tambah 16. Tambah 7, 17. Ya, tambah semua ya. Coba. Nah, ini. Tambah 14. Tambah 14. Tambah 15. Tambah 16. Tambah 17. Oke. Hmm. Setelah itu, teman-teman, banyak data. Nah, banyak data itu, kamu hitung data kamu ada berapa. Kamu punya data 1, 2, 3, 4, 5. Jadi banyaknya data kamu cuma 5. Jadi kamu tuliskanlah di sini 5. Nah, itu. Nanti kalau misalnya masih bingung-bingung, nanti hubungi Miss. Oke? Nah, tinggal kamu jumlah. Jumlah dulu berapa. Oke? 15. Nanti kamu jumlah ya. 14 tambah 15 tambah 14 tambah 16 tambah 17. 76. Dapatnya 76 di sini. 76 dibagi 5. 76 bagi 5, maka hasilnya adalah 15,2. Nah, inilah rata-ratanya. Jadi, nah, jadi rata-rata umur siswa adalah berapa? 15,2 tahun atau 15 tahun 2020. Oke, aman? Sampai di situ kalau ada pertanyaan nanti tinggal
hubungi Miss Puji. Oke, ini tugasnya kamu selanjutnya. Yang ini. Tentukan Mehan dari data umur teman-teman kelas kamu dan kumpulkan juga data banyak saudara siswa di kelasmu. Jadi data, misalnya Wahid saudaranya berapa, Rehan saudaranya berapa. Ya, kumpulkan semua, baru nanti kamu jumlahkan jumlah saudaranya dan dibagi banyaknya data yang berhasil kamu kumpulkan. Selanjutnya, data ini masih bisa kita pakai. Kita pakai sini. Nah, ini dia. Oh, tidak usah. Nanti kita hapus ya. Nah, ini. Ini Miss Putri mau kasih lihat. Nah, ini ada namanya modus. Modus. Nanti kamu pause ya. Kamu pause untuk tambahkan catatan. Nomor 2 itu modus. Apa itu modus? Modus adalah data nilai yang paling banyak atau paling sering muncul. Nah, ini contohnya. Misalnya, kamu punya tabel. Nah, ini kamu punya tabel. Tabel nilai dan frekuensi. Punya tabel. Maksudnya, yang nilainya 3 itu ada 2 orang. Frekuensi ini banyaknya ya. Yang nilainya 4 itu ada 3 orang. Yang nilainya 5 ada 4 orang lagi. Yang nilainya 6 ada 5 orang. Yang nilainya 7 ada 3 orang. Yang nilainya 8 ada 2 orang. Dan nilainya 9 ada 1 orang. Kalau kamu mau mengurutkan, itu bisa diurutkan begini. Kan nilai 3. Nah, nilai 3 itu ada 3 orang. Berarti kamu 3. Nah, itu. Nilai 4 ada, nilai 4 ada 3 orang. Nah, berarti 4, 4, 4. Nah, lagi, kalau nilai 5 ada 4 orang. Nah, nilai 5 ada 4 orang. Berarti 5, 5, 5, 5 ada 4 kan? Nah, terus kamu lanjut. Yang 6 ada 5 orang. Berarti 6, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu. Nilainya 6 ada 5 orang. Terus nilai 7 ada 3 orang. Nilai 7. Ini masih, kalau masih muat disambung, silahkan. Nilai 7, 7 ada 3 orang. Nah, nilai 8 ada berapa? Nilai 8 hanya ada Nilai 8 hanya ada 2 orang. Berarti 8, 8, 2 orang. Bentar ya. Nah, itu. Terakhir, nilai 9, 1 orang. Nilai 9, 1 orang. Satu saja. Nah, perhatikan setelah data ini semua kamu tulis, kamu bisa lihat data yang paling banyak yang mana, atau yang paling sering muncul. Apakah 3, apakah data 4, data 5, data 6, 7, 8, atau 9? Oh, data yang paling sering, Miss, 6. Maka jawabannya ini nanti, modus dari data berikut adalah 6. Kalau kamu bisa lancar, sudah tidak perlu lagi mengurutkan seperti ini, tinggal lihat tabel. Oh, angka 6 atau nilai 6 itu frekuensinya 5. Atau orang yang punya angka 6 ini ada 5. Lanjut di median. Apa itu median? Nah, coba lihat. Median adalah nilai tengah dari data yang sudah diurutkan. Median terletak di tengah-tengah data jika banyak data ganjil. Oke. Di tengah-tengah jika banyak data ganjil. Jika banyak data genap, median adalah nilai rata-rata dari dua data tengah. Nah, itu. Ingat kembali contoh yang kamu punya di pertama tadi ya. Nilai umur. Ini mesti tutup tempat untuk coret-coret. Nah, umur. Tadi kamu punya umur 14, 15,
14, 16, dan 17 ya umurnya teman-teman nih tadi. Nah, kalau kamu punya data umur seperti ini kan masih acak. Dia bilang, bagaimana cara mencari median? Itu nilai tengah sesudah data diurutkan. Berarti penyelesaian pertama yang teman-teman perlukan adalah mengurutkan data. Urutkan datanya. Datanya 14, koma, 14, koma, 15, koma, 16, 17. Oke, sudah terurut ya. 14 ada 2, nah, terus 15, 16, 17. Nanti kalau datanya banyak diurut seperti ini juga. Terus, kalau dia ganjil, berarti nilai tengahnya ada di tengah. Kalau datanya ganjil, ini datanya ganjil kan, maka mediannya itu 15. Nah, itu mediannya, karena datanya ganjil. Andai kata data ini tambahkan misalnya menjadi di sini satu orang lagi. Satu orang lagi misalnya 20. Janganlah 18. Nah, misalnya. Atau terlalu besar 17. 15, 17 lah. Nah, 17. Maka apa yang terjadi? Kamu tambahkan. Kamu tuliskan ulang 14, 14, 15, 16, 17, 17. Nah, ini datanya genap, kan? Nah, ini datanya genap. Bagaimana caranya? Maka kamu harus mengambil yang di tengah ini. 2 dari pojok sini kan? Ini 1. Berarti ini 1. Ini 2. Ini 2. Oh, berarti ini nih nilai tengahnya yang di tengah. Bagaimana caranya menentukan? Kamu ambil 2 ini. Nah, itu dia bilang. Median adalah nilai rata-rata dari 2 data tengah. 2 data tengahnya adalah 15 dengan 16. Diapakan? Ditambahkan, kan rata-rata kan? Berarti 15 kamu tambah dengan 6, 16. 15 tambah 16. Dibagi 2. Dapat berapa? 15 tambah 16 dibagi 2. Dapat 15,5. Berarti untuk data yang kedua, kalau misalnya datanya ada 14, 14, 16, 15, 16, 17, 17, maka mediannya itu adalah 15,5. Oke, aman? Nanti tinggal di pause saja videonya kalau mau dicatat. Kalau ada pertanyaan nanti tinggal tanya ketua kelas atau kumpul satu kali pertanyaannya nanti Miss jawab. Ini tugasnya teman-teman, oke? Mintalah teman-teman sekelasmu menyebutkan banyak uang saku mereka hari ini. Tadi kalau misalnya hari itu, misalnya hari Senin, kamu tuliskan hari Senin, tanggal berapa, misalnya tanggal 20, bulan berapa, tahun berapa. Kan kita bikin data ya. Nah, terus data, dibuat tabel, Miss? Boleh. Misalnya tabel nama, di sini bikin tabel kan, nomor, nama, sini nomor, misalnya sini nomor, di sini nama, di sini uang saku, boleh. Saya mau biasa saja, Miss, pakai tabel, terserah. Yang penting buatkan list, buatkan daftar, buatkan data. Setelah itu, kamu tentukan rata-rata uang saku teman-teman sekelas, terus modus atau nilai yang paling sering muncul, atau uang saku yang paling sering muncul nanti, dan mediannya atau nilai tengah dari uang saku teman-teman. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.